gitu. Kalau ke DJ kan harus heboh, harus ada sesuatu detail yang heboh gitu. Pendapat saya tentang Margalena, dia adalah seorang desainer yang kreasinya sangat feminin. Apalagi kalau dipakai untuk nyanyi, untuk perform, desainnya pasti akan glamor. Dan enak diajak kerjasama karena kita bisa berdiskusi untuk membahas desain yang seperti apa yang cocok dengan kita, dan juga bagaimana supaya dressnya itu bisa nyaman bila kita sedang bernyanyi di atas panggung, dan yang lebih penting lagi juga bisa dengan cepat dikerjakan oleh Margalena. So ini pendapat dari saya, Titi DJ. Semoga sukses selalu untuk Margalena yang sedang hamil. Semoga sehat-sehat terus, dan ditunggu kreasi selanjutnya dari Margalena. Dan itu rata-rata handmade ya? Kenapa? Rata-rata kerja tangan ya? Iya dong, handmade. Pakai mesin, ada yang mesin, ada yang tangan. Wow. Untuk bordir pakai komputer? Jarang pakai bordir? Jarang bordir, jarang. Karena kan waktunya mepet ya semuanya. Waktunya mepet. Aku selalu bilang, aduh nggak bisa nih kalau yang pakai bordir, misalnya. Tapi nggak pernah ada yang minta bordir sih. Tapi ujung-ujung bahan kadang ada veston juga saya lihat. Ada yang dirapihin. Ada yang di veston juga saya lihat, Pak. Nah, itu kerja tangan dong pastinya. Tangan. Wah, salut loh, beneran. Saya harus nyobain nih bikin sama Lena ini. Iya, tapi jangan sehari jadi. Tapi harus tahu juga karakternya seperti apa, toh? Biar cocok kan? Iya. Harus ngobrol sih biar tahu karakternya mau apa. Terus gini, Lena, yang dipakai sama majalah siapa aja? Majalah, dulu tuh aku pernah bantuin desainer luar, desainer Malaysia ya. Okay. Untuk majalah tuh Rosa dulu, itu Siti Nurhaliza gitu. Tapi bantuin temen, karena temen aku tuh desainer Malaysia gitu. Jadi dia tuh sering masukin baju-baju ke majalah, aku yang bikin bajunya. Gitu. Oke. Aku sering di belakang panggung sih, Kak. Sekarang boleh ada lagi dikerjain nggak? Punya siapa? Terus kasih lihat dikit dong, ngintipin. Walaupun belum kelar, belum jadi. Lagi megang konsernya Dewi Persik. Udah mau jadi belum, atau 90% jadi belum? Belum mau jadi, tapi maksudnya lagi dibikin tapi belum jadi sih. Oke. Pengen lihat setengah jadinya kalau ada. Tadi aku harusnya tadi siapin ya. Halo penonton Henry and You channel, saya Dinita. Baiklah, saya akan bercerita tentang Margalena. Dan kalau mau bercerita tentang Margalena, dia adalah yang selalu membantu saya dalam setiap saya berpenampilan, berperformance di panggung ke panggung. Sudah lama banget, nggak bisa dihitung hari lagi, udah tahunan. Dan kenapa saya selalu cocok dengan Margalena? Karena satu, dia selalu cuttingnya bikin saya langsing. Terus apa yang dia buat selalu apa yang memang saya inginkan. Jadi apa yang saya curahkan, misalkan Mbak Lena saya pengennya bikin yang begini untuk acara ini, dia tuh bisa mengaplikasikan dengan sangat sempurna gitu kan. Jadi saya selalu cocok karena dia selalu bisa mengaplikasikan apa yang ada di otak saya lewat karya-karyanya. Dan terus satu lagi yang hebatnya untuk sosok Margalena adalah dia bisa kayak apa ya, kayak sihir, bisa besok jadi gitu kan. Itu yang dicari sama kita gitu kan. Kadang kan acara suka dadakan ya gitu kan.
dan dia bisa sangat apa ya, bisa sangat ngerti gitu kan. Selalu dia nggak pernah ngeluh, wah kayaknya kelama, wah kayaknya waktunya kurang teh, kayaknya dia nggak, tapi dia selalu bisa. Itu yang bikin selalu hati saya nyaman, dan makanya selalu mempercayakan hampir semua penampilan saya kepada Margalena. Nah, itu sosok Margalena untuk saya. Sekali lagi, I love you Margalena, see you soon. Terus gini, tadi Lena belum jawab loh. Untuk harga berapa sampai berapa sih? Rahasia. Tergantung bahan, Aha. tergantung pemakaian bahan, tergantung ini gitu. Dan tergantung waktunya juga. Kalau waktu sih aku nggak ini ya, nggak apa-apa gitu. Tapi karena aku emang suka dicepet-cepetin, seneng gitu. Aku itu sih Kak, nggak pernah patokin harga. Aku kasih dia apa mereka yang ini aja. Nggak pernah matokin harus sekian gitu, nggak. Cuma mereka tuh kan continue ya, bikin terus. Kayak waktu sebelum pandemi tuh yang namanya Yuni Syara tuh 1 bulan tuh bisa 8 dress. Setiap weekend itu dia kerja off airnya banyak banget. Belum lagi dengan reuniannya dia. Reunian seminggu 2 kali kan. Ya. 2 baju gitu. Setiap kali tapping 2 episode. Terus kayak Temeli kalau kayak acara semalam Indonesia Mencari Bakat tuh dia 2 baju kan gitu. Jadi yang penting continue, dia Persik setiap hari tuh gitu. Jadi senang aja sih aku. Jadi aku nggak pernah ngitungin harga sih. Mereka yang kasih sendiri, dan kasihnya lebih daripada yang aku harapin gitu. Jadi bagus lah. Apalagi lagi pandemi gitu. Kerjanya lancar terus, puji Tuhan. Jadi yang penting nggak kecewain dia, jangan sampai pas dipakai nggak ada. Tapi dengan Lena yang udah pegang pola dasarnya, bodinya mereka, akhirnya nextnya pun juga lanjut aja tanpa perlu fitting lagi ya. Kadang-kadang nggak fitting, tapi ada beberapa artis yang harus fitting. Okay. Soalnya kan kadang-kadang bahannya nggak straight, kadang-kadang bahannya apa gitu, terus modelnya jatuhnya di badan dia sama di patung kan suka beda. Jadi aku sih senang sih ketemu mereka untuk fitting gitu. Oke, benar juga sih. Terus pas fitting itu kan kita bisa apa komunikasi ya. Pas komunikasi itu bisa dapat baju baru lagi yang mau dibikin. Terus udah gitu ya salah satu pelayanannya. Maksudnya jadi kita tuh lihat dia tuh senang, puas, dari wajahnya kelihatan pas dia make. Dengan sekarang banyak dipakai sama artis terkenal, apa masih terima artis yang lain atau orang umum pun boleh? Orang umum banyak kok. Yang biasa-biasa banyak. Gitu. Pernah juga pegang beberapa pejabat. Terus apa namanya, sama orang-orang biasa yang mau kawinin, yang mama pengantin gitu. Seragam keluarga mungkin. Seragam keluarga, pengantinnya, mamanya gitu. Biasanya bikin kok. Banyak yang kayak gitu. Gitu. Kayaknya kebanyakan mereka juga ada salah satu dari penggemar artis-artis itu. Jadi kayak dia suka banget sama Yuni Syara. Dia maunya terus badannya kebetulan sama juga, ada juga yang kayak gitu. Saya mau dong, soalnya Yuni Syara aja dipakein kamu kelihatan tinggi katanya gitu. Jadi dia bikin karena badannya mirip Yuni Syara gitu. Terus ada juga yang orangnya kayak Titi DJ tinggi. Ini lihat Titi DJ bagus gitu, bikin. Terus katanya kan misalnya yang pokoknya gitu deh. Banyak yang dari situ, dari lihat-lihat mereka gitu. Setelah nggak langsung mereka dengan memakai produk Lena, terus ada di tag namanya di Instagram dan lain, itu udah promosi sih sebenarnya ke Lenanya. Makanya puji Tuhan tuh artisnya, padahal artisnya bayar, tapi artisnya tuh kenapa support, aku juga bingung sih. Puji Tuhan banget, makanya bingung. Iya, mereka masih sebut nama Lena kan, padahal mereka bayar. Iya, mereka bayar loh. Ini orang bingung. Keren. Berarti nggak sama sekali nggak ada stok ya? Nggak ada stok. Nggak pernah stok. Karena mereka nggak bisa ditebak maunya apa. Aku nggak pernah stok sih, sampai hari ini belum ada stok kecuali baju pengantin. Oke. Tapi bahan-bahan beberapa masih ada stok lah mungkin. Kalau bahan aku stok. Dadakan.
Warna merah, hitam, yang bahan-bahannya antik tuh yang kira-kira kalau aku nggak beli nggak ada lagi tuh aku ambil, aku Ah, habisin. Jadi oke. di toko tuh aku habisin. Jadi Hahaha. nggak dibikin sama orang lain gitu. Oke. Bikin ini juga nggak sih aksesoris, mungkin hiasan lehernya lah, mungkin bajunya yang Enggak sih. one shoulder terus lengannya dikasih apa, ujungnya pakai gitu juga? Satu set atau mungkin dress doang? Bikin juga kalau diminta, kayak waktu itu Temeli kebetulan nggak ada waktu itu kebetulan mendadak banget acaranya, nggak ada headpiece. Terus malamnya ngomong, Len aku ini headpiece-nya nggak ada deh, nggak ada yang cocok gitu. Misalnya sama Yung nggak ada yang cocok gitu, Renaldi ya. Akhirnya dia itu minta tolong aku malam itu bikinin itu tuh bunga ya di kepala itu yang Oh, gede. hahaha. Nah, ya udah malam itu aku bikin jam 8, dia minta tolongnya, aku bikin jam 10, aku fotoin. Kalau headpiece yang kayak ala-ala mahkota seperti Yung atau seperti Morpachio itu udah ready lah, maksudnya udah jelas hasil siapa. Tapi kadang-kadang Meli karena pakai yang ada pohon lah atas kepalanya, ada kandang burung lah atas kepalanya. Itu bukannya Lena nggak terlibat? Bukan, kalau yang aneh-aneh gitu kayaknya dia nggak, bukan aku, ada biasanya Yung yang aneh-aneh gitu. Iya, karena ada pohon di atas kepalanya tuh. Iya, kalau aku cuma bunga. Waktu itu dia minta tolong bunga, bisa kalian bikin bunga? Aku bikin bunga mawar gede gitu segitu. Itu bisa. Tapi kalau ada hubungan sama besi-besi yang terlalu yang Yung banget gitu, aku nggak bisa. Bukannya aku tuh nggak bisa. Dan aku nggak mau ke situ sih. Gitu, nggak mau ke aksesoris rambut. Oke. Ngomong-ngomong Meli yang pakai abu apa silver tuh ya? Yang pakai headpiece-nya Yung yang itu bikin Lena, itu kayaknya bahan kaos dipayetin apa gitu ya? Oh, dironce-ronce kayak ya. Hujan. Berarti bahannya tidak harus bahannya nggak ada itu, biasanya bahannya tadinya cuma bahannya nggak full kayak gitu, kita fullin diisi. Keren. Itu sebenarnya Temeli pesannya udah sebulan sebelum video klip itu. Terus kebetulan bikin video klip mungkin masuk kali temanya apa gimana. Kalau itu udah agak lama dikasih waktunya. Oke. Nggak coba mau jual retail, butik atau jual online apa gitu? Dijadikan bisnis yang sifatnya massal gitu? Enggak? Enggak. Aku mau tetap di situ. Atau mau bikin gini loh, bikin second line gitu loh. Oh, Lena ini Lena yang ready to wear gitu loh. Enggak. Paling ini kalau bantuin temen pernah bantuin temen, tapi kalau akunya sendiri pakai nama aku buat itu enggak. Aku soalnya sukanya baju panggung, baju yang dipakai pesta gitu. Terus aku senang juga sih sebenarnya punya customer yang aneh-aneh, yang sukanya tuh yang berbeda gitu, punya karakter masing-masing, aku suka. Jadi aku bisa numpahin juga, aku pengen kan nggak semua artis mau pakai baju begitu gitu. Ya, benar. Jadi kebetulan ada artis yang aneh gitu, yang keren, yang antik. Nah, aku seneng banget. Ya, kembali ke Meli tadi ya. Iya, jadi kayak seneng banget, kayak ketemu jodohnya gitu. Kayak kacang kenal sama ininya. Jadi kayak roti sama selai. Kecuali yang Lena atur aja deh, pusing juga ya. Dapat gitu, senang sih aku ketemu gitu. Oke, planning ke depan gimana Lena? Ya selama pandemi sih masih, kan yang di TV ada tuh, yang di job di TV aku ambil terus kayak ya artis-artisnya sih masih bertahan sih, aku lihat, maksudnya masih bikin semua sih gitu. Aku yakin sih bakalan ini ya, ke depannya bakalan bagus, maksudnya bakalan balik lagi kayak dulu. Amin. Tadi Lena ngomong ada job-job dari TV, itu TV langsung ke Lena apa via artis? Artisnya biasa rekomen, artisnya maunya pakai Margalena gitu. Jadi terus stylistnya juga nanya kan, bisa gak Len bikinin sini gini, dikasih tanggal-tanggalnya, ya aku yes gitu. Kalau via TV itu kan jatuhnya jual ke perusahaan, berarti harganya udah harga tegas dong ya? Aku kasih tapi aku maunya dia nggak, kan kalau TV biasanya dipinjam doang, disewa.
Kalau Oh, aku maunya artisnya ambil. oh TV maunya sewa, tapi si Alena maunya jual, si artis beli. Ya, nanti Yang kebanyakan dibeli. jadi artisnya nanti, ya artisnya nambahin sendiri. Oke. Karena bajunya kan buat si artis. Terus aku juga bilang sama artisnya supaya nggak dipakai orang lain gitu kan. Ya, dia kan malu juga kalau ada yang samaan dengan siapapun kan. Termasuk di TV ya kan gitu. Sama Inul pernah bikin? Inul ada kemarin bikin yang warna merah. Iya. Inul juga glamor banget tuh dia. Iya. Tapi dia lebih sering pakai celana ya bawahnya ya. Aku sih bikin kemarin ya bikin celana sama itu, tapi dia pakai rok sih kemarin. Di combine sama desainer yang dia sering bikin juga, dicampur. Jadi aku atasannya, bawahannya desainer lain. Oke. Berarti patokannya Lena nggak punya, sebenarnya gini, hasil produknya Lena itu lebih ke selera klien, tapi Lena khasnya Lena apa ya jatuhnya ya? Kalau misalkan Oscar dengan etniknya, Chang Yunas juga muncul dengan dia juga punya ready to wear. Kalau Lena sebutnya apa dong? Kalau aku sih itu ya, orang pada bilang cuttingnya aku tuh langsung bahas di badannya mereka, cutting terus aku tuh tahu gimana caranya dari sini supaya kelihatan. Jadi orang yang misalnya yang badannya nggak terlalu tinggi jadi kelihatan tinggi, orang yang misalnya agak gemuk gimana caranya supaya kelihatannya langsing. Hai penonton Henry and You Channel, saya Alena Wu. Kenapa saya suka produk Margalena? Karena gaun-gaunnya bisa ngumpetin area tubuh yang saya kurang pede atau kurang bagus di foto, dan juga bisa accentuate atau menonjolkan area-area tubuh yang saya pengen tonjolin, misalnya kaki biar kelihatan panjang dan lain sebagainya. Pokoknya setiap saya pakai gaunnya Margalena itu selalu merasa lebih confident, lebih pede. Dan karena saya pakainya buat show, otomatis waktu show juga lebih enak gitu geraknya, nyaman juga. Terus servisnya tuh selalu oke sekali, nggak pernah telat. Kalau janji seminggu jadi seminggu jadi, janji 2 hari jadi 2 hari akan jadi. Terus selalu ada extra touches gitu. Misalnya aku pesen baju kayak gini, tiba-tiba dikasih daleman yang bisa nahan perut gitu, padahal nggak pesen itu sebenarnya. Jadi Margalena selalu give extra care ke clientsnya sepertinya. Jadi thank you banget Margalena, semoga makin jaya, makin sukses, makin banyak memberkati para penyanyi seperti saya dan semua wanita-wanita di Indonesia supaya lebih cantik, lebih pede, lebih langsing, lebih luar biasa gitu. Jadi aku juga ini ya, terus fitting di badan orang itu. Aku juga kalau dibilang apa yang aku ini, aku nggak mau terlalu idealis juga. Jadi kliennya sukanya apa, aku harus tahu dulu gitu. Jadi nggak mau nanti mentang-mentang aku tuh bikin bajunya begini-gini loh, jadi harus ikutin aku begini-gini, tapi orang itu jadi nggak bagus gitu, nggak cantik, nggak sesuai sama dirinya sendiri. Jadi tetap sih ada yang di diri aku yang misalnya gini. Tapi kalau customernya kira-kira maunya apa terus nggak bagus, aku juga ngomong. Oke. Diginiin boleh gak gitu. Terus mungkin ekspres kali ya, cepet. Iya makanya. Aku mau ngecewain klien. Bener. Dengan Lena bilang tadi dadakan, pernah nemuin istilahnya mungkin kecelakaan nggak sih? Misalnya gini, Lena punya bahan cuma 2 meter, udah jadi baju. Yang katanya si artis dadakan pengen ada ekornya di belakang, bahan udah habis. Akhirnya butuh kreatif dong di situ. Diganti dengan bahan lain. Iya, baju. Iya, dimodelin dengan bahan lain gitu. Misalnya penyatuan brokat sama organdi lah, sama apalah, sama sifon apa yang ada di rumah itu yang warnanya mirip. Kalau emang waktunya udah nggak ada, atau misalnya til-til nih, yang satu bal itu aku potong kecil-kecil, aku kerut supaya bisa jadi sesuatu yang berbeda gitu. Bisa gitu. Kayak gitu jadinya. Nah, kalau kayak gitu biasanya artisnya nggak ikut campur, yang penting hasilnya besoknya heboh aja, seru gitu. Dia suka udah. Dengan sifatnya dadakan tadi, misalkan kayak organdi tadi tuh, mungkin Lena punya warnanya putih atau bening. Nah, sementara harusnya warna hijau. Apa tetap bening dipakai atau mungkin dicelup, didaying dulu jadi warna hijau? Pernah juga dicelup. Kayak misalnya supaya warnanya putih bersih nih, supaya warnanya jadi putih krem, aku celup teh atau aku celupin itu tuh apa namanya? Dilon itu loh. Gitu. Iya. Kayak renda putih, aku celup aja warna dusty, misalnya dia maunya bajunya dusty, cocok pun dusty bisa. Ada itu, aku udah stok kalau yang gitu.
kayak warna merah, hitam, warna-warna yang aman gitu, yang hijau gitu. Untuk kancing, sleting segala itu diwarna sendiri juga? Apa udah warna ready aja? Udah ready. Itu kalau itu aku belinya selusin. Jadi kalau dadakan tiba-tiba malam-malam udah ada. Gitu. Aku tuh demen belanja sebenarnya. Dan akhirnya hafal juga stok sleting segini, warnanya ini, gue harus ngeluarin stok. Berarti desainnya harus sesuaikan dengan stok tadi biar keluar stoknya. Lebih kurang kayak gitu. tapi kalau mendadak, tapi kalau misalnya aku juga bilang sama artisnya bahannya ada, terus aku fotoin dia oke. Kalau nggak oke, aku nggak maksain gitu. Oke. Berarti harus nguasain teknik pencelupan juga ya, dyeing tadi ya? Ya. Dulu itu belajarnya waktu di Oscar juga, dia kan suka dulu tuh tie-dye tuh. Dyeing. Jadi tahu tuh cara nyelup-nyelup. Yang dipelintir, diwarnain. Tapi ya itu kan ini ya, maksudnya paling nggak ada ya, bisa dicelup, bisa warnanya bisa ini gitu. Tapi nggak terlalu dipakai banget sih. Soalnya kan baju-bajunya kebetulan pesta ya gitu. Ya. Kebanyakan sih motif-motif pahit-pahit itu, batu-batu gitu. Dan pahit biar glowing banget harus import biar bagus kilaunya. Iya benar barangnya. Kalau yang lokal kan kadang-kadang baru-baru doang, ntar 2-3 jam udah burem. Iya, dia redup. Tapi kalau yang import, di kilaunya keren, apalagi ditembak lampu lebih wah kan. Iya, bener. Berarti kalau ngomong ke depannya masih nyaman dengan yang sekarang? Aku nyaman sih, selama pandemi juga kerjaannya masih terus ada sih kalau untuk panggung. Berarti pandemi nggak ngaruh? Walaupun nggak serame dulu kan off air ya, rame banget. Aku tuh makanya kalau Kak Henry bilang nggak punya koleksi, emang nggak bisa sempet Kak. Karena 1 bulan itu paling sedikit 20 baju, 20 dress paling sedikit. Oke. Gitu. 1 bulan itu 20 dress paling sedikit. Terus kalau misalnya lagi rame banget itu bisa 40 dress. Gitu. 1 bulan. Dress panggung loh, dress off air itu. Karena artisnya kan off airnya kenceng itu. Dulu kan aku juga megang Mama Ute, Titi DJ kan, itu kan nyanyi terus bertiga-tiga diva itu sama Mimi. Krisdayanti juga. Gitu. Megang juga Yuni Syaranya aja sendiri udah paling dikit 8 baju sebulan. Belum Tete Meli, belum ya yang itu. Belum tuh orang biasa. Kalau kayak pengantin-pengantin kan dia kontinu, setiap bulan tuh pasti ada yang nikah gitu, weddingnya dulu kan ramai. Wedding banyak? Iya, wedding banyak sekarang aja, ini kan pandemi. Oke. Yang wedding, yang stoknya ready tadi, berarti ada banyak juga stok yang ready? Ready wedding nggak terlalu banyak sih, tapi adalah 5 ada yang masih baru. Kalau udah second aku biasanya nggak bilang lagi, jadi aku nggak suka tawarin. Terus ada juga yang dibeli Kak, beli diputus gitu langsung. Second maksudnya itu bekas sewaan orang gitu? Yang second iya, yang udah dipakai 1 kali. Jadi itu biasanya aku nggak tawarkan lagi. Gitu. Oke. Kalau tadi kita ngomongin harga si artis nggak muncul, kita ngomongin harga sewa deh. Kalau si TV sewa berapa sih? TV nggak sewa jadinya, akhirnya beli. Akhirnya dibeli juga sama si artis ya? Dibeli sama artisnya, nggak semuanya gitu. Kalau nggak, aku nggak mau. Oke. Dan artisnya kan pasti mau, orang baju ukurannya kan ukuran dia, aku bikinin khusus. Dan tidak pasaran jadinya. Jadi bukannya baju yang ada di gantungan aku kasih jual, enggak. Oke. Jadi aku bener-bener bikinin baru gitu, didesain khusus, dikasih lihat nih modelnya ini ya, ini warnanya ini. Jadi bener-bener keinginan artis juga, artisnya juga happy. Akhirnya akhirnya artisnya mau gitu. Ngomong-ngomong si artis order nih, misalkan dia telepon, Lena, gua mau acara 5 jam lagi, 6 jam lagi bisa bikin baju. Lena bikin sketch dulu, terus kirim via WA atau mereka langsung percaya? Kalau udah waktunya dadakan gitu, biasanya udah langsung kasih referensi model, terus aku juga kasih kadang-kadang aku kasih, kadang-kadang aku gambarin lagi, tapi kadang-kadang artisnya langsung aja, cuma ngasih referensi model sama warna, terus aku fotoin bahan, udah langsung bikin, kirim.
Cepet sih Kak emang. Jadi tidak ada proses penyesuaian mungkin karena udah hafal selera mereka ya. Karena udah bertahun-tahun ya. Udah 12 tahun. Iya, betulnya pas Lena kasih sleting ini, aku nggak mau sleting ini, maunya sleting itu gitu. No, nggak ada masalah. Kalau cuma sleting kan gantinya sebentar ya. Tapi udah tahu kita kalau kayak baju-baju bahan tertentu tuh kita pakai sletingnya emang yang harus ini gitu. Udah tahu. Biasanya nggak komplain di situ sih. Nggak sampai sedetail itu mereka. Enggak. Biasanya itu udah kita emang udah rapi di situnya, udah beres, udah tahu caranya. Udah sering megang panggung kan biasanya kita emang nggak mau pakai setting yang jelek ya, pasti yang bagus yang langsung gitu. Nah tadi Lena bilang kan udah jadi diantar sama Gojek. Kalau suatu saat ternyata mungkin keteknya bermasalah harus diperbaiki, Lena segera langsung ke lokasi dong? Iya. Oke. Kayak waktu finalnya kemarin tuh, final yang Indosiar yang Lida, aku datang. Ya. Karena kan kalau misalnya final, misalnya ada apa-apa kita betulin di sana kan. Oke, keren. Kalau keinginan artisnya begitu aku datang sih. Kalau artisnya Lena harus fitting ya, oke aku datang. Gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa artis yang nggak usah fitting juga dia merasa yakin pas, terus pas emang pas sih gitu. Paham. Berarti langsung ke belakang panggung lah ya? Tapi kebanyakan aku sekarang ini nggak mau gitu ya, kasihan kan artisnya takut deg-degan. Jadi aku 1 hari sebelumnya tuh udah fitting di rumahnya. Gitu. Jadi besoknya dia udah bawa bajunya. Oke. Maaf, tanpa sebut nama, ada artis yang rewel nggak sih? Selama yang aku pegang nggak ada. Maksudnya semuanya wajar gitu. Misalnya komplainnya wajar gitu. Nggak ada yang, maksudnya nggak, gimana ya? Rata-rata kan udah gitu dadakan aja dibikin jadi, terus dia udah seneng banget mereka gitu. Jadi kayaknya nggak ada yang, jadi nggak bisa rese sih, soalnya kan udah waktunya dadakan dipakai. Terus kebetulan pas sih, rata-rata pas. Gitu. Berarti belum menemuin dan jangan ketemu lah ya yang rewel ya. Dulu pertama-tama belum ngerti artisnya, pasti pernah ya ngalamin kayak gitu. Tapi ke depan kesini-sininya nggak pernah sih udah. Pertama kali megang. Oke, nah kembali tanpa sebut nama, katanya pernah ketemu artis yang rewel, itu kejadiannya gimana? Yang mana tuh? Yang katanya pernah zaman dulu waktu belum tahu banget karakternya si artis hingga muncul komplain. Itu komplain seperti apa saat itu? Ya itu salah pemilihan warna gitu. Jadi kan sekarang itu ya, kalau orang merit itu kan dia punya dekorasi kan warnanya juga, bahan-bahannya yang dipakai juga yang udah yang maksudnya bagus-bagus gitu. Terus kebetulan warnanya sama tuh sama dekornya. Paham. Jadi itu salah, akhirnya jadi nggak dipakai tuh baju. Terus aku bikinin lagi yang kayak gitu tapi dengan bahan yang berbeda. Gitu. Semua masih kasih kesempatan kok. Oke. Gitu. Jadi tapi itu karena akunya sendiri sih yang kurang ini ya, kurang apa? Maksudnya bahan begini nih nggak boleh nih dipakai, walaupun bahannya tuh keren, kelihatannya heboh. Tapi ternyata bahan itu bisa dipakai sama orang buat dekor ya, gitu. Saking hebohnya tuh bahan. Biasa kan warna-warna silver, gold kan suka dipakai dekor. Ya, berarti hindari warna-warna kayak gitu deh, bahan-bahan kayak gitu. Akhirnya warna-warna yang terlalu ngejreng-ngejreng kayak gitu aku nggak berani pakai lagi. Gitu. Akhirnya pakai warnanya, mungkin kalau misalnya mau sekalian ngejreng pakai aja payet sekalian, warna bahan payet full gitu. Gitu. Paham. Iya, pernah kayak gitu emang. Oke Lena, keren banget karya-karyanya, ditunggu karya bagus-bagus lainnya, luar biasa. Salut banget. Salut juga buat Kak Henry, sukses terus. Amin. Sehat juga. Hebat bisa ganti apa ya? Langsung bisa ini ganti apa ya? Apa sih? Banting setir gitu loh. Dari yang bikin produksi baju terus langsung ke YouTube channel. Ya kan, jadi bisa lihat situasi sekarang ini emang bagusnya gitu kan, jangan ketemu orang banyak. Iya. Makasih ngobrolnya, sehat terus dan ditunggu karya bagus lainnya. Oke, sama-sama. Oke, makasih ya, bye. Iya, bye.